Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa hari ini semangat ya belajarnya. Hari ini kita belajar pelajaran diniyah tematik masih di bab 3 tentang sumber daya alam. Nah, kemarin kita telah membahas sumber daya alam tentang tanah. Kali ini Ibu akan membahas sumber daya alam tentang air. Nah, selain lahan atau tanah, yang tidak kalah pentingnya adalah air. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Manusia membutuhkan air untuk hidupnya karena 2/3 tubuh manusia terdiri dari air. Bahkan tanpa air, seluruh gerak kehidupan akan terhenti. Allah berfirman, "Dan kami beri minum kamu dengan air tawar." Dalam Quran Surat Al-Mursalat ayat 27. Nah, sudah sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar. 97% air di bumi adalah air asin dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2/3 bagiannya berada dalam bentuk es di glasir dan es kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan terutama di dalam tanah berupa air tanah dan hanya sebagian kecil berada di atas permukaan tanah dan di udara. Allah berfirman, "Demi langit yang mengandung hujan atau roj'i." Quran Surat At-Tariq ayat 11. Nah, jadi kata roj'i berarti kembali. Hujan dinamakan roj'i dalam ayat ini karena hujan itu berasal dari uap air yang naik dari bumi, baik dari air laut, danau, sungai, dan lainnya ke udara, kemudian turun ke bumi sebagai hujan dan kembali ke atas, dari atas kembali ke bumi, dan begitulah seterusnya. Peristiwa ini disebut dengan siklus air. Nah, di sini ada gambar daur air atau siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Nah, yang pertama pada evaporasi atau transpirasi. Air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya. Nah, jadi evaporasi itu dari laut, sedangkan transpirasi itu dari tumbuhan. Menguap ke angkasa atau ke atmosfer dan menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun presipitasi dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Selanjutnya, infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Nah, itu adalah penjelasan tentang
siklus air atau daur air. Selanjutnya, cara kita untuk melestarikan sumber daya air di bumi ini yaitu dengan cara yang pertama, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, mengurangi penggunaan air. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. Yang kelima, membuang bahan kimia dengan benar. Yang keenam, mendaur ulang bahan bekas. Yang ketujuh, mencegah adanya penebangan pohon secara liar. Yang kedelapan, mengadakan reboisasi pada hutan. Yang kesembilan, tidak membuang limbah pabrik sembarangan. Yang kesepuluh, menciptakan lingkungan yang asri. Nah, itu adalah cara-cara untuk melestarikan sumber daya air ini. Masih banyak sekali cara-caranya. Nah, jadi sebagai manusia, kita harus mencintai lingkungan dengan cara menanam pohon agar bumi hijau kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa, di sini ada 2 buah pertanyaan. Silahkan kalian jawab pertanyaan ini di buku tulis. Jangan lupa kalau sudah selesai, laporkan dan kirimkan hasil jawabannya ke ibu bapak guru kalian masing-masing. Jangan lupa. Mungkin itu saja. Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.